Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Elida dengan NPM 2204 1070 111. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal mata kuliah metode penelitian yang sudah saya buat dengan judul Pemodelan Seismologi untuk Menganalisis Gempa Bumi di Sumatera. Indonesia dikelilingi oleh tiga lempeng terbesar di dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia, di mana pertemuan tiga lempeng ini mengakibatkan Indonesia dijuluki sebagai salah satu negara eh, Ring of Fire. Khususnya di Sumatera, di sepanjang Sumatera terdapat zona subduksi, sesar, dan deretan gunung api yang mengakibatkan Sumatera sering terjadinya gempa bumi. Maka dari itu perlu dilakukan pemodelan seismologi untuk dapat eh, menganalisis gempa bumi yang terjadi di Sumatera dan juga mengetahui dampak akibat dari gempa bumi tersebut serta mengetahui dampak perubahan pada permukaan dari akibat gempa bumi yang terjadi. Pemodelan seismologi adalah eh, metode yang mengandalkan gelombang seismik, penjalaran gelombang seismik di bawah permukaan bumi yang dapat direkam ketika terjadinya gempa bumi. Metode seismologi digunakan untuk dapat memprediksi dampak gempa bumi di permukaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian gempa bumi di Sumatera dan juga dapat menjelaskan karakteristik dari gelombang seismik yang dihasilkan oleh gempa bumi. Kemudian dapat untuk memprediksi dampak gempa bumi terhadap struktur permukaan dan masyarakat dan dapat juga memprediksi dampak terhadap masyarakat di Sumatera akibat terjadinya gempa bumi. Nah, tujuan penelitian ini juga untuk menyusun strategi mitigasi bencana akibat gempa bumi berdasarkan hasil analisis pemodelan seismologi. Menurut Khan et al. Dalam kutipan 2015, beliau menjelaskan bahwa gelombang seismik terdiri dari gelombang P dan gelombang S, di mana kedua gelombang ini memiliki karakteristik yang berbeda. Gelombang P adalah gelombang longitudinal yang dapat merambat melalui medium padat maupun medium cair. Sedangkan gelombang S adalah gelombang transversal yang hanya dapat merambat pada medium padat saja dan tidak dapat merambat pada medium cair. Kemudian, eh, menurut Hirschberg et al. Dalam kutipannya di tahun 2010, menjelaskan bahwa dalam konteks mitigasi bencana, pemodelan seismologi sangat penting untuk merancang strategi mitigasi yang lebih efektif. Dengan cara kita lebih memahami pola dan karakteristik gempa bumi, sehingga masyarakat dan pemerintah lebih siap dalam menghadapi risiko gempa bumi yang terjadi. Pemodelan seismologi juga dapat membantu dalam pengembangan sistem peringatan dini yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk lebih siap sebelum terjadinya gempa bumi. Kemudian pada metode penelitian, tempat dan waktu penelitian saya mengambil di daerah Sumatera untuk analisis gempa bumi. Penelitian ini menggunakan data gempa bumi yang dapat diakses melalui situs resmi dari katalog PMRAGI. Untuk perlengkapan penelitian, pada metode ini memerlukan seismometer sebagai alat yang merekam gelombang gempa bumi, yang kemudian alat perekam data, kemudian komputer dan software yang digunakan untuk analisis gempa dari hasil penelitian. Di sini kami menggunakan Seiscom dan GMT.
Tahapan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tahap picking gelombang P dan gelombang S, kemudian tahap processing data, dan plotting persebaran gempa bumi untuk dapat menghasilkan pemodelan seismologi untuk gempa bumi. Dari diagram alir dapat kita lihat bagaimana perjalanan dari penelitian ini berlangsung. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya presentasikan. Tidak ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.